Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Bawa ganja dari Jayapura, seorang pemuda diringkus polisi di Bandara Moses Kilangin, Mimika, Papua Tengah. Jasad wanita yang ditemukan di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dibunuh karena menolak berhubungan intim. Seorang pemimpin organisasi Papua Merdeka, wilayah Maibrat, Papua Barat Daya, menyerahkan diri ke negara Republik Indonesia. Seorang pemuda ditangkap polisi pada hari Rabu di Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Rahul diringkus polisi karena membawa narkoba jenis ganja. Polisi menyita 13 paket ganja yang dimasukkan di sebuah amplop. Kasat Narkoba Polres Mimika, AKP Andi Basuki, mengatakan ganja diperoleh pelaku dari Jayapura dan rencananya akan diedarkan di Kabupaten Mimika. Sekitar jam setengah 12 terhadap saudara Rahul Yansen Wongsiwor alias Rahul, itu dia sudah pemain lama dan memang polanya seperti itu. Dia turun sendiri untuk membeli ke Jayapura, kemudian dia bawa sendiri ke Timika, kemudian dijual, dibelikan sendiri di Timika. 150 sampai 250 tergantung besar kecilnya paket. Dan dari penangkapan kita terhadap tersangka ini kita temukan 13 bungkus besar yang kurang lebih beratnya ya mungkin ada hampir 1 kilo. Ya, ini sudah pemain lama dan sudah lama juga kita mengincar. Cuman memang untuk yang bersangkutan karena sudah lama bermain di dunia ini, makanya dia agak lincah. Tapi alhamdulillah pagi ini kami berhasil menangkap yang bersangkutan. Sampai saat ini setelah kami periksa tidak ada jaringan lain. Memang ada beberapa keterangan yang dia berikan bahwa barang ini dibeli dari seseorang di Jayapura. Namun saya yakin bahwa keterangan itu mungkin hanya sebagai alibi yang bersangkutan. Pelaku juga mengaku ke polisi sudah berulang kali menjual narkoba di Mimika. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polisi militer TNI Angkatan Laut 14 Sorong mengungkap pelaku adalah yang menghabisi nyawa Keisa Lestaluhu di objek wisata Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu lalu. Dalam pemeriksaan pelaku terungkap motif pembunuhan, yaitu pelaku kesal karena korban menolak berhubungan intim. Selain itu, pelaku saat membunuh dalam kondisi mabuk. Ini keterangan dari saksi S ya. Nanti saya diantar sama Abang A pulang. Jadi di titik Waigu ini, di titik tembok berdiri depan Hotel Waigu itu mereka berpisah. Ya, berpisah. Saudari S beserta saksi yang lain ini menuju kilo 9 keterangannya. Kemudian sementara korban dan pelaku itu menuju depan Hotel Citra, ada Hotel Ridho ya. Nah, depan Hotel Citra itu berencana akan check-in. Namun batal di situ. Alasan batalnya kenapa juga tidak diketahui sebabnya, belum disampaikan. Kemudian dari situ mereka menuju Pantai Sauka. Ya dalam keadaan pengaruh alkohol ya, keduanya dalam pengaruh alkohol berjalan menggunakan kendaraan Innova itu menuju Pantai Sauka. Sampai Pantai Sauka di TKP yang ada itu, kalau dari pengakuan pelaku mereka sempat melakukan hubungan. Ya. Total jumlah saksi sah. Sampai saat ini sama saudari S 4. Ya. Jadi kenapa 4? Jadi orang yang pernah melihat keberadaan korban dan pelaku pada malam harinya ada 2. Kemudian yang melihat terakhir sekali pada hari tanggal jam 5 pagi ya, itu juga kita periksa sebagai saksi. Jadi memastikan bahwa
korban ini bersama-sama pelaku mulai dari dini hari ya, mulai dari dalam THM sampai keluar. Pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Pomal, Lantamal 14 Sorong. Ia dijerat pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Wakil Pimpinan Organisasi Papua Merdeka atau OPM berinisial HK mengajak istri dan anaknya menyerahkan diri ke pos Satgas Yonif 501 Bajrayuda di Kampung Fuok, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Penyerahan diri OPM tersebut setelah aparat keamanan melakukan pendekatan humanis melalui program teritorial. OPM ini menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Telah menyerahkan diri satu orang DPO yang merupakan pelaku dari penyerangan pos Ramil Kisor yang terjadi 3 tahun yang lalu di tahun 2021, di mana saat itu menewaskan kurang lebih 4 orang dari aparat TNI. Kemudian juga sebelumnya kami sudah menurunkan 3 orang simpatisan, kemudian 8 orang anggota OPM beserta keluarganya. Ini merupakan hasil dari kegiatan kami operasi yang kami lakukan secara ofensif. Kemudian juga kami melakukan pendekatan kepada keluarga simpatisan maupun OPM sehingga mereka sadar untuk bergabung kembali ke NKRI. Kemudian juga kami menjelaskan kepada seluruh masyarakat di sektor Maibrat bahwa kehadiran Satgas kami di sini tidak lain untuk menciptakan keamanan sehingga bisa melanjutkan kembali pembangunan di wilayah Maibrat yang terputus 3 tahun yang lalu pasca kejadian penyerangan pos Ramil Kisor, di mana saat ini pembangunan ini sudah mulai dilaksanakan kembali, mulai dari pengaspalan, kemudian pembangunan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, pendirian telkom dari jaringan internet, kemudian dan beberapa pembangunan lainnya. HK terlibat dalam penyerangan pos Koramil, Kampung Kisor, Kabupaten Maibrat pada 2 September 2021 yang menewaskan 4 prajurit. Hingga kini Yonif 501 tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maibrat dan Polres Maibrat terkait proses hukum selanjutnya. Hendra melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya. Kepolisian Resor Jayapura Kota melalui Satuan Reserse Narkoba sepanjang tahun 2024 menangani 29 kasus narkoba dengan 37 tersangka. Dari jumlah tersebut, 3 orang tersangka adalah warga negara asal Papua New Guinea, sementara sisanya adalah warga negara Indonesia. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Makbon mengatakan sebagian besar narkoba yang beredar di kota Jayapura adalah jenis ganja dan diselundupkan dari Papua New Guinea. Untuk pengungkapan kasus di tahun 2024 itu sebanyak 29 kasus, di tahun 2023 itu 48 kasus. Jadi terjadi penurunan kasus sebanyak 19 perkara di tahun 2024. Yang kedua, untuk tersangka, tahun 2023 sebanyak 65 orang. Di antaranya laki-laki atau pria itu 59 orang, wanita itu 6 orang. Dari 65 tersangka, 58 orang asli warga negara Indonesia dan 7 orang lainnya merupakan warga negara asing asal Papua New Guinea. Untuk tahun 2024 sebanyak 37 orang. Untuk laki-laki 35 orang, untuk perempuan 2 orang. Dari ke-37 tersangka, 34 orang asli warga negara Indonesia dan 3 orang lainnya warga negara Papua New Guinea. Jumlah tersangka dibandingkan tahun 2023 terdapat selisih 28 orang, lebih sedikit dengan jumlah tersangka di tahun 2024. Polresta Jayapura mencatat sejumlah faktor yang memicu tingginya peredaran narkotika di kota Jayapura antara lain tingkat kesadaran dan kerjasama dari masyarakat yang masih rendah,
Selain itu, sebagian besar pemicu tingginya penggunaan narkoba adalah masalah ekonomi, dan sebagian besar para tersangka masih berusia produktif antara 18 hingga 29 tahun. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, pada hari Kamis resmi menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2030. Domingus Saiba dan Andi Salabai resmi ditetapkan DPRD dan selanjutnya berita acara penetapan dikirim ke Mendagri. Kemenangan paslon Domingus dan Andi di Kabupaten Pegunungan Arfak tidak mendapat gugatan dari berbagai pihak, sehingga mereka rencana akan dilantik pada bulan Maret. Di sini kami sudah menetapkan dan sebagai pengumuman bahwa Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak, kami siap melanjutkan ke provinsi, yaitu dari Kabak Pemerintahan dan Kabak Hukum Kabupaten Pegunungan Arfak dari provinsi, dan mereka lanjutkan ke pusat, yaitu Mendagri, untuk bisa menetapkan dan bisa dikeluarkan SK sesuai dengan kami Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada sengketa. Maka harapan kami sesuai dengan peraturan PKPU, sesudah dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur harus dilantik Bupati terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Di Provinsi Papua Barat, ada 2 paslon yang tidak mendapat gugatan, yaitu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dan paslon Bupati Pegunungan Arfak. Untuk 5 kabupaten lain masih bersidang di Mahkamah Konstitusi karena adanya gugatan hukum. Edi melaporkan dari Pegunungan Arfak, Papua Barat. Beserta anak buahnya gugur dalam menunaikan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura menggelar upacara peringatan Hari Dharma Samudra di lapangan upacara Makosatrol, Jayapura. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen Freddy John Pardosi mengatakan peringatan ini bertujuan mengenang masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia. Masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan termasuk menjaga integritas dan keutuhan wilayah telah ditunjukkan di berbagai peristiwa pertempuran laut sepanjang Perang Kemerdekaan. Setelah Perang Kemerdekaan, perjuangan tetap dilaksanakan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satu peristiwa yang akan terus dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia adalah Pertempuran Laut Arafuru pada tanggal 15 Januari 1962. Kisah kepahlawanan ini telah menjadi catatan tinta emas dalam lembar sejarah perjalanan bangsa. Upacara juga dihadiri penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong. Ia mengatakan upacara Hari Dharma Samudra bertujuan mengenang jasa para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara. Makanya kita mengenang dulu apa yang telah dibuat oleh para pahlawan kita dengan mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk Dharma Pertiwi, untuk negara. Nah itu dulu kita mengenang itu. Artinya dia mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk Republik ini. Konteks kekinian, bagaimana kita meneruskan semangat dari para pahlawan kita, khususnya yang gugur di laut itu, bisa menjadi semangat bagi kita generasi penerusnya di dalam melanjutkan pembangunan yang akan kita lakukan. Peristiwa bersejarah yang akan terus dikenang adalah Pertempuran Laut Arafuru pada 15 Januari 1962. Peristiwa ini menjadi catatan sejarah karena pertempuran tersebut menyebabkan gugurnya Komodor Yosudarso dan sejumlah putra terbaik ketika merebut Irian Barat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Persiapan balik kanan. Puluhan nelayan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada hari Jumat berunjuk rasa ke kantor Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedatangan nelayan untuk memprotes kebijakan kementerian yang mewajibkan nelayan memasang alat pendeteksi kapal perikanan menggunakan satelit untuk memantau pergerakan dan lokasi kapal. Menurut nelayan, biaya pemasangan alat pemantau kapal sangat mahal, yaitu mencapai 15 juta rupiah, dan itu memberatkan nelayan. Direktorat Siber Polda Papua membekuk seorang pria bernama Anto, warga Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Anto ditangkap pada November tahun lalu. Pelaku diringkus polisi karena menyebarkan konten pornografi anak di bawah umur. Pelaku merekam korban dan menyebarkannya lewat email. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti laptop dan baju yang digunakan korban. Empat pemuda ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan polisi. Mereka diringkus pada Minggu malam di lokasi berbeda. Polisi yang mendapat laporan langsung memburu 4 pemuda yang menjual obat-obatan yang tidak ada izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan butir obat terlarang. Obat berbahaya itu dijual Rp5.000 per butir. Obat itu berefek mabuk sehingga kebanyakan pelanggan mereka adalah anak muda. Sebuah gudang plastik di Jalan Yosudarso, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin kemarin terbakar. Pemilik gudang dibantu warga sekitar kesulitan memadamkan api karena gudang terbuat dari kayu. 6 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Selain gudang, ada sejumlah kos-kosan yang terbakar karena api yang merembet. Api berasal dari sebuah rumah yang berada di belakang gudang plastik. Pemilik rumah saat itu sedang memasak air, namun lupa memadamkannya, sehingga api membakar seluruh rumah dan gudang. Komplek perumahan dinas pemerintah daerah Merauke, Papua Selatan, di Jalan Nowari terendam banjir. Air setinggi mata kaki orang dewasa mengganggu aktivitas warga. Hujan yang turun selama 1 malam menyebabkan komplek perumahan ini kembali kebanjiran. Kawasan perumahan dinas Pemkab ini memang daerah langganan banjir karena lokasinya berdekatan dengan drainase atau saluran air, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi, saluran meluap. Sekelompok orang menyerang pos Brimob di Komplek Gorong-Gorong Mimika, Provinsi Papua Tengah pada hari Senin. Mereka melempar pos Brimob dengan batu. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Kejadian ini dipicu ulah seorang pemuda yang mabuk minuman beralkohol lalu mendatangi pos Brimob. Anggota yang berjaga kemudian meminta pemuda mabuk tersebut pulang, namun ia terjatuh dan terluka. Polisi sempat menyarankan agar dibawa ke rumah sakit, namun warga yang simpati menolak, bahkan marah dan menyalahkan aparat kepolisian. Sebuah pos kamling di Jalan Kesehatan Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu kemarin terbakar. Pos kamling diduga dibakar sekelompok orang. Api yang membakar pos kamling merembet ke sebuah rumah yang berada di sebelah pos.
warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 2 mobil damkar milik Pemda dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kepolisian Resor Jayapura Kota saat ini tengah menangani 2 kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana di Kampung Yoka dan Kampung Tobati. Untuk kasus dugaan korupsi di Kampung Yoka, saat ini Polresta Jayapura sudah meningkatkan ke tahap penyidikan dan sudah menetapkan tersangka. Sementara kasus dugaan penyelewengan dana Kampung Tobati masih dalam tahapan penyelidikan. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, tersangka kasus korupsi di Kampung Tobati diduga menyalahgunakan dana kampung sebesar 200 juta rupiah. Dana tersebut seharusnya disalurkan ke masyarakat. Sementara dugaan kasus korupsi di Kampung Yoka, polisi sejauh ini sudah memeriksa 16 saksi, termasuk perangkat kampung. Sejumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Jayapura pada hari Selasa berunjuk rasa sehingga pelayanan publik di kantor Bupati Jayapura lumpuh. Mereka memprotes kebijakan Pemda yang selama 2 tahun terakhir tidak membayarkan uang tunjangan mereka. Mereka memblokade pintu masuk utama kantor Bupati Jayapura dan membakar ban sebagai bentuk protes simbolis. Akibatnya, aktivitas pelayanan publik di pusat pemerintahan lumpuh sejak pagi hari. Para ASN mendesak penjabat Bupati Jayapura mengaudit seluruh pengelolaan anggaran di Kabupaten Jayapura untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.